Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Kurniawan dengan NIM 2024 Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah dari kelompok 1 untuk memenuhi tugas yang telah diberikan oleh ibu dosen, yaitu Miss Kiki. Dalam kali ini mata kuliah bisnis digital. Oke, baik, langsung saja kita kepada materinya. Terima kasih. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rangkuman dari 5 makalah pada makalah bisnis digital yang telah dituliskan oleh teman-teman saya sendiri dari kelompok 1 hingga kelompok 5. Nah, dari kelima makalah tersebut ini tentu saling berhubungan dalam membahas bagaimana ekonomi dalam perubahan di era digital saat ini, mulai dari teori dasarnya, kewirausahaan, serta lingkungan dan infrastruktur digital, hingga peran-peran lembaga keuangan dalam perekonomian. Oke, baik, mungkin langsung saja kita jelaskan bahwa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan perubahan besar dalam cara bisnis yang dijalankan. Nah, contohnya maksudnya sebelum masuk contoh, di era digital saat ini kita ketahui bahwasannya dunia biasanya mengalami perubahan yang sangat cepat dan dinamis gitu. Seperti disruptive innovation ini dan menjadi konsep paling penting dalam menjelaskan fenomena perubahan tersebut. Nah, disruptive menurut Kellyton adalah inovasi sederhana yang mampu menggantikan pemain yang dalam dominan. Dan jadi contohnya adalah kemunculan Grab, Gojek yang menganjung pada transportasional, serta Netflix dan Spotify juga bisa menggantikan model lama seperti TV kabel. Sistem ekonomi yang baru yang lebih efisien. Sunting innovation adalah inovasi yang terus dilakukan agar bisnis tetap bertahan di perusahaan seperti Apple dan Samsung melakukan hal ini dalam terus perubahan produktif. Kesimpulan pada makalah kelompok 1, kita ada ketiga konsep inovasi ini yang sangat penting bagi pelaku usaha agar mampu merumuskan strategi-strategi yang adaptif dan inovatif terus di tengah era ekonomi yang digital sekarang ini yang kompetitif sekali. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada untuk makalah kelompok 1 kali ini. Mungkin kita akan langsung masuk kepada makalah kelompok 2. Di dalam kelompok 2 ini dia membahas kewirausahaan berbasis memicu disruptif yang berbagai dari sektor untuk berinovasi agar tetap kompetitif begitu. Jadi pada makalah kali ini dia akan menggagas bahwa inovasi bukan hanya tentang produk baru, tetapi juga model bisnis dan strategi pemasaran gitu. Jadi dalam pelayan maupun model bisnis maupun juga strategi pemasaran. Nah, terus dalam inovasi ini inti dari kewirausahaan, karena melalui si inovasilah dari seorang kewirausahaan bisa mengacu pada pasar yang menciptakan perubahan. Nah, beberapa contoh yang nyata yang disebutkan bahwa seperti Gojek yang melalui dari layanan ojek daring gitu berkembang menjadi super apps, terus yang menyediakan transportasi logistik, makanan, dan juga keuangan digital. Jadi Tokopedia ini membantu juta digital seperti akses pasar yang global melalui otomatis begitu. Jadi disertakan dengan tantangan berupa ketimpangan teknologi dan kompetisi yang makin ketat begitu di era yang modern kali ini. Dalam kesimpulan makalah kelompok 2 dijelaskan tadi, ini inovasi kewirausahaan berbasis digital adalah kunci untuk menciptakan nilai baru, untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing kewirausahaan yang inovatif agar menjadi pemimpin di era ekonomi digital. Langsung saja kita masuk kepada makalah untuk kelompok yang ketiga. Di sini dia menjelaskan tentang berbasis digital. Nah, jadi makalah tersebut ini merupakan yang
merugikan perjalanan evolusi tersebut ini perkembangan lingkungan perubahan perilaku ekonomi masyarakat global. Jadi dia itu step by step, bertahap. Jadi tahap pertama itu dimulai pada tahun 19 ketika munculnya internet di situs seperti Amazon, eBay. Nah, itu awal-awal mulanya di situ. Jadi awal masuknya juga e-commerce. Lalu di tahun 2000 sampai 2010 itu munculnya di era media sosial seperti Facebook, YouTube, Twitter. Satunya yang mengubah komunikasi bisnis menjadi dua arah. Nah, dan semenjak 2010 ke atas itu kita masuk di era mobile apps dan internet digital, ditandai dengan Gojek, Tokopedia, Oppo. Itu yang kemarin sempat viral, Ruang Guru. Nah, sekarang masih saya lihat agak mungkin kurang perkembangan lagi. Pandemi ekonomi aktivitas fisik dibatasi, nilai ekonomi digital di Indonesia itu bahkan mencapai 77 miliar dolar US, tertinggi di Asia Tenggara. Maka jadi setelah dari riset-riset itu, jadi makalah ini menyoroti pentingnya regulasi seperti UU ITE dan perlindungan data pribadi. Untuk juga undang-undang PDP untuk menjaga keamanan transaksi digital. Jadi kesimpulan pada kelompok 3 di bawah ini, bisnis digital telah menjadi tulang punggung perekonomian modern yang menuntun adaptasi berkelanjutan terus serta kesadaran terhadap dan etika di era instalasi gitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada makalah kelompok 3. Kita beralih pada makalah infrastruktur bisnis digital. Seperti makalah menjelaskan ini, berhasil bisnis di era digital sangat beruntung pada komponen tersebut. Ada 3 komponen. Yang pertama teknologi internet, yang saya ketahui. Terus yang kedua itu ada hosting provider. Yang ketiga adalah media sosial. Nah, dalam ketiga ini perkembangan internet itu menyebabkan terbentuknya dunia baru yang disebut dengan dunia maya. Jadi yang memungkinkan interaksi tanpa batas dan membuka peluang bisnis global. Yang pertama, teknologi internet adalah fondasi utama semua aktivitas digital. Seperti internet ini kan komunikasi global, kerjasama virtual, dan juga informasi yang cepat. Yang kedua juga ini, hosting provider berfungsi sebagai tempat penyimpanan website agar bisa diakses kapan. Jadi media sosial, di media sosial dapat meningkatkan brand awareness dan loyalitas pelanggan gitu. Nah, 3 ini tersebut saya kasih contoh satu untuk mengingat studi kasus desain desa Papayan. Nah, ini membentuk aplikasi digital untuk pendidikan, keamanan, dan juga pariwisata. Inovasi ini berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Masya Allah, di desa yang mempeluang ekonomi baru. Jadi kesimpulannya pada ini kelompok keempat yaitu untuk pemahaman struktur digital menjadi kunci kesuksesan kewirausahaan di era yang modern kali ini. Tanpa internet dan media sosial, bisnis sulit Uang adalah institusi keuangan dan penawaran keuangan. Sini kita membahas terkait pembahasan aspek uang atau penawaran. Dalam sini uang memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Dengan kegiatan ekonomi masyarakat menjadi lebih lancar karena digunakan untuk membeli barang jasa yang dibutuhkan gitu. Jadi makalah ini mengatur pada fungsi uang sebagai, yang pertama itu sudah jelas alat tukar. Yang kedua juga itu salah satunya adalah satuan nilai. Yang ketiga adalah alat pembayaran tunda, dan yang keempat adalah alat penyimpanan nilai. Nah, jadi selain 4 tersebut ini menjelaskan ulas sejarah perkembangan uang dari sistem uang logam perang
Peran bank sentral saat ini umum berfungsi untuk menghimpun dana masyarakat untuk menyalurkan kembali ke dalam bentuk pinjaman. Jadi kesimpulan pada makalah kali ini untuk menyatakan bahwa stabilitas ekonomi ini sangat bergantung pada pengelolaan uang dan lembaga keuangan yang sehat. Peran bank sentral dan institusi keuangan sangat vital sekali dalam menjaga keseimbangan ekonomi masyarakat. Nah, mungkin dari kelima makalah tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa di era bisnis digital adalah hasil sinergi antara inovasi kebijakan ekonomi, mulai dari teori ekonomi inovasi, lingkungan bisnis, infrastruktur, hingga sistem keuangan, seperti dalam membentuk ekonomi digital yang modern kali ini. Sebab si muda kita harus siap tantangan seperti semangat belajar yang tinggi, seperti yang tertulis dalam dunia yang terus berubah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak presentasi dari saya. Billahi taufiq walhidayah. Warahmatullahi wabarakatuh.